Nah, mohon perhatian kepada adik-adik yang mengikuti kuliah Sunosis pada pagi hari ini, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, saya persilahkan ya dari sisi pakaian ya sudahlah seperti orang mau kuliah ya, karena itu menunjukkan niat Anda ini serius tidak kuliah atau tidak itu. Kemudian tolong aktifkan juga kameranya. Nah, ini untuk mengaktifkan kamera aja. Nah, daripada Anda harus datang ke kampus, ke bukit, itu mungkin perlu minyak ya. Paling tidak perlu minyak untuk transportasi. Sekarang ini saya harapkan aktifkan tolong kameranya itu saja ya. Biar saya lihat ada enggak mahasiswanya ini gitu. Nah, tolong diaktifkan seperti itu. Kalau seandainya memang tidak siap, ya saya tidak neko-neko, cari waktu yang lain lagi kita tunda kuliahnya saat ini ya. Itu dia Dek ya. Rai Laras Anandita Santi. Bisa diaktifkan videonya, Dek? Apakah sudah aktif, Dok? Dari tadi Ya, sudah. sudah. Ya, sudah. Ya, tadi tidak gini. Gema Galgani. Gema Galgani. Ada, Dek? Ya. Iya, Dok. Ya, tolong diaktifkan biar saya enggak banyak juga gini ya. Biar segera kita bisa mulai bagi yang belum. Rahmadini Hamdi Putri. Ya. Udah? Ini Putu Adelia Septiasari. Ya. Udah. Monica. Ya. Ica Trining Tias. Hadir, Dok. Ya. Cornelius Sugiharto Suwowo. Ada, Dek? Cornelius. Ya. Ya. Ini berapa sudah datang ya? Partisipan sudah 55.
Baiklah adik-adik, karena pesertanya sudah 55 termasuk saya, eee, kalau temannya tidak hadir ya biar saja nanti dia berarti dia tidak ikut kuliah ya. Biar Anda yang sudah datang, ya meluangkan waktu untuk ikut kuliah, nantinya tidak dipengaruhi oleh teman Anda yang malas ya, seperti itu ya. Kuliah pada hari ini kita segera mulai saja. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada adik-adik yang dapat presentasi dari kelas D ya, kelas D yang lebih awal ya. Silakan untuk mempersiapkan presentasinya ya. Baik dok, terima kasih atas waktu Ya, dan kesempatannya. Mungkin untuk rekan saya dipersilahkan share screen terlebih dahulu. ya. Ya, sudah Dek, di-share materinya. Sebentar dok, masih ada Ya, kendala jaringan. ya. PowerPoint-nya terlalu berat mungkin ya. Ya, ya sudah. Mungkin dapat di slide pertama, Fadli. Baik, sudah terlihat. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan waktu dan kesempatannya bagi kami kelompok D1 untuk mempresentasikan. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi kepada Prof. Swardana selaku dosen pada hari ini, serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas hari ini. Adapun di sini kami dari kelompok D1 akan mempresentasikan terkait pendahuluan serta pembagian zoonosis. Dapat di next. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, di mana terdapat Alfat Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 053, ada saya sendiri, Claudia Sitabella, dengan 3 digit NIM terakhir 054 selaku moderator, ada Muhammad Fadli dengan 3 digit NIM terakhir 061, serta yang terakhir ada Raihan Purwakusuma dengan 3 digit NIM terakhir 114. Bisa di next. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan yang akan membahas terkait definisi serta sejarah dari zoonosis. Yang kedua, kaitan zoonosis dengan kesehatan masyarakat veteriner. Yang ketiga, kaitan zoonosis dengan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012. Yang keempat adalah pembagian zoonosis, yakni meliputi berdasarkan reservoir utamanya, agen penyebab, serta cara penularannya, dan yang terakhir adalah peranan hewan liar dalam zoonosis. Dapat di next. Selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Alfat, dipersilahkan. Baik, saya Alfat Ramadan dengan NIM 2209511053 izin menjelaskan pendahuluan. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Kesehatan masyarakat veteriner adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kesehatan hewan dan hubungannya dengan kesehatan manusia.
Next. Selanjutnya, sejarah zoonosis. Awalnya, zoonosis diartikan sebagai penyakit hewan. Dalam bahasa Yunani, zoon artinya hewan. Kemudian, pada tahun 1855, R. Virchow menyebutkan zoonosis disebabkan hewan beracun. Lalu, pada tahun 1863, W. Brobsmeyer memperkenalkan istilah zoonosis sebagai penyakit hewan dan penyakit yang dipindahkan dari hewan melalui vektor atau kontak. Lalu pada tahun 1958, WHO mendefinisikan zoonosis sebagai penyakit infeksi alamiah yang dipindahkan antara hewan dan manusia. Next. Selanjutnya, kaitan dengan Kesmafet. Ilmu Kesmafet dikenalkan oleh WHO dan FAO pada tahun 1951 yang berkaitan erat dengan zoonosis pada komponen penerapan pengetahuan dan sumber daya dalam penanganannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pencegahan dan pengendalian, surveillance, vaksinasi, sanitasi, dan hygiene dan edukasi. Lalu penanganan kasus dan kolaborasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitan zoonosis dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 95 Tahun 2012, yang dimana Peraturan Perundang-undangan Nomor 95 Tahun 2012 mengatur terkait kebijakan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan yang berpotensi menular ke manusia atau zoonosis, memberikan perlindungan dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan pengobatan penyakit hewan yang berdampak pada kesehatan manusia, mengatur perkembangan sistem surveillance dan pengelolaan hewan, atau baik ternak, satwa liar maupun peliharaan, mengatur tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan dan manusia. Selanjutnya itu pembagian zoonosis berdasarkan reservoir utama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Fadli atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian zoonosis berdasarkan reservoir utamanya. Yang pertama ada antropozoonosis, di mana penyakit ini secara bebas berkembang di antara hewan, tetapi dengan manusia sebagai titik akhir infeksi yang disebut dengan dead end atau cul-de-sac. Contohnya seperti rabies, di mana rabies ini berkembang bebas pada penyakit pada hewan anjing, tetapi juga dapat menginfeksi manusia sebagai titik akhirnya. Dapat di next. Selanjutnya adalah zooanthroponosis, di mana penyakit ini secara bebas berkembang pada manusia, tetapi terkadang menyerang hewan sebagai titik akhir atau dead end-nya. Nah, contohnya itu seperti tuberkulosis tipe human, di mana tuberkulosis ini menyerang sesama manusia, tetapi juga dapat menginfeksi sapi atau ditularkan kepada sapi sebagai titik akhir atau dead end-nya. Dapat di next. Yang ketiga, yaitu amfisenosis, di mana penyakit ini bebas berkembang pada manusia ataupun suatu kelompok hewan, tetapi tidak ada campur tangan dari kelompok lain. Contohnya seperti staphylococcus, di mana di sini staphylococcus itu hanya berkembang pada kelompok sapi ataupun kelompok manusia, dan juga sapi dapat menginfeksi kepada manusia, begitupun manusia dapat menginfeksikannya kepada sapi. Bisa di next. Selanjutnya, pembagian zoonosis berdasarkan agen penyebab yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan. Kepada Rehan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian zoonosis berdasarkan agen penyebab.
Yang pertama yaitu ada viral zoonosis yang berasal dari virus. Contohnya itu rabies yang disebabkan oleh Lissa virus. Kemudian ada bakterial zoonosis yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya ada anthrax yang disebabkan oleh Bacillus anthracis. Kemudian ada mycozoonosis atau jamur disebabkan contohnya oleh aspergillosis yang disebabkan oleh Aspergillus fumigatus. Kemudian ada chlamydia dan rickettsia zoonosis yang disebabkan oleh chlamydia dan rickettsia. Contohnya itu Key fever yang disebabkan oleh Coxiella burnetii. Kemudian ada parasitika zoonosis yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada protozoa zoonosis yang disebabkan oleh protozoa. Contohnya itu toxoplasmosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Kemudian yang kedua ada helminth zoonosis yang disebabkan oleh helminth. Contohnya itu fascioliasis yang disebabkan oleh fasciola, bisa hepatika atau gigantika. Kemudian yang terakhir ada arthropoda zoonosis yang disebabkan oleh arthropoda. Contohnya itu zoonotic scabies yang disebabkan tungau Sarcoptes scabies. Nah, next selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pembagian zoonosis berdasarkan cara penularannya yang akan dijelaskan oleh saya. Bisa di next. Berdasarkan cara penularannya atau transmisinya, zoonosis sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama tentunya adalah zoonosis langsung atau direct zoonosis, di mana zoonosis ini berlangsung dengan satu vertebrata yang ditularkan ke host lain berupa vertebrata juga melalui kontak atau vektor mekanis. Contohnya seperti rabies, di mana terdapat vertebrata satu, yaitu anjing, yang dapat menginfeksikannya kepada host lain, yaitu vertebrata kedua, yaitu manusia, melalui gigitannya. Dapat di next. Yang kedua adalah siklozoonosis. Siklozoonosis sendiri merupakan penularan di mana memerlukan lebih dari satu vertebrata, tetapi tidak melibatkan invertebrata. Siklozoonosis sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah obligatory siklozoonosis. Contohnya seperti pada infeksi Taenia solium atau Taenia saginata, di mana manusia itu mutlak atau obligat sebagai host antaranya, yaitu di mana terdapat manusia dan juga sapi sebagai vertebrata satu dan keduanya. Bisa di next. Selanjutnya, siklozoonosis yang kedua, yaitu adalah sikloanthropozoonosis, di mana berbeda dari sebelumnya, yakni manusia adalah sebuah keharusan, kalau di sini manusia itu bukanlah keharusan dan bahkan sering menjadi pengecualian. Contohnya seperti infeksi Taenia hidetigena, yaitu dibutuhkan 2 vertebrata, yakni ada domba dan juga anjing, tetapi juga dapat menyerang ke manusia, tetapi manusia sendiri bukanlah menjadi host mutlak. Bisa di next. Yang ketiga adalah metazoonosis. Nah, metazoonosis ini penyakit yang penularannya memerlukan vertebrata dan juga invertebrata sebagai reservoir ataupun bukan. Nah, yang pertama itu adalah tipe 1 yang membutuhkan 1 invertebrata. Pada kasus ini, invertebratanya adalah nyamuk, di mana penyakit yellow fever itu membutuhkan invertebrata berupa nyamuk dan juga 2 vertebrata yaitu monyet dan juga manusia. Bisa di next. Adapun subtipe yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana subtipe kedua ini membutuhkan 1 vertebrata dan 2 invertebrata. Contohnya seperti penyakit paragonomiasis, di mana manusia atau anjing itu dapat menjadi vertebrata 1, dan juga terdapat siput dan juga kepiting sebagai invertebrata 1 dan juga invertebrata 2. Selanjutnya, subtipe ketiga, di mana membutuhkan 2 vertebrata dan 1 invertebrata.
Contohnya pada penyakit clonorchiasis, di mana manusia atau anjing itu dapat menjadi vertebrata 1, lalu terdapat ikan sebagai vertebrata kedua, dan juga siput sebagai invertebrata 1. Selanjutnya adalah subtipe keempat, di mana penularannya itu melalui ovum, contohnya seperti looping eel, yakni pada kasus biri-biri, caplak, dan juga manusia. Bisa di next. Yang keempat ada saprozoonosis, di mana saprozoonosis ini pada siklus penularannya tergantung pada media non-animal, seperti tanah, sampah, ataupun tumbuhan sebagai reservoir. Nah, contohnya di sini adalah histoplasmosis ataupun blastomikosis, di mana manusia ini dapat diinfeksikan melalui tanah sebagai salah satu reservoir atau tempat pertumbuhan dari jamur histoplasmosis sendiri. Bisa di next. Selanjutnya, peranan hewan liar dalam zoonosis yang dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada peranan hewan liar dalam zoonosis. Hewan liar dapat menjadi sumber zoonosis bagi manusia. Penularannya dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu rabies yang sering ditularkan lewat gigitan hewan liar seperti rubah, musang, serigala, harimau, beruang, simang, kelelawar, serta binatang pengerat lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilahkan. Baik, kesimpulan yang didapatkan dari presentasi ini yaitu adalah zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia, begitu juga sebaliknya. Kesmafed sangat berperan dalam zoonosis, yaitu untuk memutus mata rantai, menjamin kesehatan, dan sarana komunikasi. Zoonosis dibagi berdasarkan reservoir utamanya, agen penyebab, dan cara penularannya. Selain itu, hewan liar memerlukan pengendalian dan penanggulangan, karena merupakan salah satu sumber penularan zoonosis. Sekian dari kesimpulan yang kelompok kami dapatkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan atas kesimpulannya. Sekian presentasi dari kami, kelompok D1. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Nah, sebentar dulu, Dek. Kita akan lanjutkan presentasi kepada gini kelas yang berikutnya, yaitu kelas C ya. Baru nanti sekalian kita adakan diskusi kalau memang ada yang didiskusikan. Nah, sebelum berlanjut ke kelas C ya, yang nanti akan presentasikan materi yang sama, saya harapkan kepada mahasiswa untuk melakukan absensi. Absensinya 2 kali, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya, artinya pertemuan yang dulu dan pertemuan yang sekarang, yaitu materi kelas kuliah perdana dan pendahuluan. Kemudian saya lihat tadi apakah mahasiswanya ini ngelamun atau bagaimana. Ya, ada 2 orang yang mengisi absensi pertemuan yang ketiga. Ini gimana nih maunya ya mahasiswa ini ya, untuk absensi aja tidak ada konsentrasi sedikit pun gitu ya. Maaf, kalau saya model-model orang seperti ini ya menjadi perhatian khusus bagi saya. Karena kalau mau ikut kuliah saya itu serius, Dek. Kalau ada apa-apa, maaf belakangan saya tidak gini ya, tidak ambil pusing kepada mahasiswa yang model itu, ya. Nanti jangan belakang baru nangis-nangis kalau tidak lulus nanti, menghibah-hibah ke saya ya. Bagi saya nilai itu nomor 2, Dek. Yang pertama itu Anda patuh, disiplin, ya. Itu etika, itu sangat saya perhatikan ya. Terus terang aja saya tidak segan-segan tidak meluluskan mahasiswa ketika saya lihat etikanya tidak bagus ya. Buat apa nilai A, IP-nya 4 segala macam. Ujung-ujungnya nanti tidak bermanfaat ya. Nah, itu yang saya ginikan. Adik-adik, bukannya saya bagaimana ya, ada yang memesan buku itu menjadi perhatian bagi saya. Artinya dia
memberikan sumbangsih untuk membesarkan nama Udayana. Itu menjadi perhatian bagi saya juga itu. Tapi bukan berarti nanti mahasiswa yang tidak membeli buku ya tidak dulu, saya tidak mau seperti itu. Tetapi mahasiswa yang melakukan tindakan lebih, saya memberikan apresiasi yang lebih. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Ini saya lihat coba absensi tadi ada 2 orang yang ini. Yang absensinya kok malah pertemuan ketiga gitu. Padahal sudah isi pilihannya pertemuan ketiga protozoal zoonosis. Kenapa ngawur seperti itu ya? Ya. Baiklah, kita lanjutkan kepada presenter selanjutnya dari kelas C. Silakan Dek, dipersiapkan. Izin share screen deh, Dok. Ya. Izin masuk. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Prof. Dr. Hewani Wayansuwardana MSI beserta teman-teman lainnya yang menghadiri kuliah pagi ini. Kami dari kelompok C1 ingin presentasikan tentang pendahuluan zoonosis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok C1. Yang pertama ada Yuda Maulana Fikri dengan NIM 18039, lalu ada Ici Aulia Fitri Azani Juarani dengan NIM 015, lalu ada saya sendiri Banafsa Nora Nazifa dengan NIM 024. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari zoonosis. Jadi zoonosis itu diistilahkan sebagai sebutan untuk penyakit hewan dari bahasa Yunani itu zoon yang berarti hewan. Lalu pada tahun 1855 seorang ahli R. Virchow menyebutkan zoonosis itu adalah infeksi yang disebabkan oleh hewan beracun. Lalu pada tahun 1863 oleh W. Propstmeyer memperkenalkan istilah zoonosis ini dengan makna ganda, yaitu zoonosis adalah penyakit hewan dan zoonosis juga sebagai penyakit pada manusia yang dipindahkan dari hewan melalui vektor ataupun secara kontak. Lalu pada tahun 1558 para ahli World Health Organization atau WHO mendefinisikan zoonosis sebagai penyakit dan infeksi yang secara alamiah dipindahkan antara vertebrata dan manusia. Lalu kaitan zoonosis dengan Kesmafet itu sendiri, ilmu Kesmafet ini pertama kali berkembang dan diperkenalkan oleh WHO dan FAO pada tahun 1951. Ilmu Kesmafet ini sangat berkaitan erat dengan zoonosis dalam berbagai aspek, di mana komponen aktivitas pengetahuan, penerapan, dan sumber dayanya ini merupakan hal yang diperlukan dalam penanganan penyakit zoonosis. Zoonosis sendiri merupakan lintas sektoral berbagai cabang ilmu. Dalam kedokteran hewan ada 2 aspek ilmu yang berkaitan erat, yaitu kesehatan hewan dan Kesmafet. Lalu peran Kesmafet dalam zoonosis ada 3, yaitu pemutusan rantai, penjaminan kesehatan, dan komunikasi. Lalu kaitan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 dengan zoonosis, yaitu peraturan tersebut mengatur beberapa hal seperti kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, penjaminan higienis dan sanitasi, serta penjaminan produk hewan dan juga pengendalian penanggulangan zoonosis. Pada bab 2 ini bagian keempatnya itu menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan zoonosis, yaitu penerapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian zoonosis. Yang pertama ada berdasarkan reservoir utama. Reservoir utama zoonosis dapat berupa hewan peliharaan maupun satwa liar. Berdasarkan kriteria ini, zoonosis dapat digolongkan menjadi beberapa hal seperti berikut. Yang pertama ada anthropozoonosis, yaitu bila
bila penyakit bebas berkembang di antara hewan-hewan liar maupun piaraan, manusia hanya terinfeksi dan merupakan titik akhir dari infeksi karena manusia tidak dapat menularkannya kepada manusia lain atau hewan lain. Dalam keadaan ini, manusia disebut sebagai dead end. Adapun contoh penyakitnya itu rabies. Yang kedua ada zooanthroponosis. Penyakit ini tergolong pada kelompok bila penyakit berlangsung secara bebas pada manusia atau merupakan penyakit manusia dan terkadang saja menyerang hewan sebagai dead end. Contohnya itu seperti tuberkulosis tipe humanus, amoebiasis, dan dipteria. Dan yang ketiga ada amphisenosis. Zoonosis ini manusia dan hewan sama-sama merupakan reservoir yang cocok untuk agen penyebab penyakit dan infeksi tetap berjalan secara bebas tanpa ada campur tangan atau keterlibatan kelompok lain. Contohnya itu ada Staphylococcus dan Streptococcus. Jadi next. Yang kedua ada berdasarkan agen penyebabnya. Yang pertama ada viral zoonosis yang agen penyebabnya merupakan virus. Bacterial zoonosis agen penyebabnya adalah bakteri. Mical zoonosis yaitu agen penyebabnya adalah jamur. Chlamydial dan rickettsia zoonosis yaitu penyebabnya adalah chlamydial dan rickettsia. Kemudian ada parasitozoonosis yaitu penyebab utamanya adalah parasit. Adapun selain itu juga ada protozoal zoonosis yaitu penyebab utamanya ada protozoal, helminth zoonosis penyebab utamanya adalah helminth, dan arthropodal zoonosis yaitu penyebab utamanya adalah arthropodal. Bisa di next. Selanjutnya ada berdasarkan cara penularannya. Yang pertama ada direct zoonosis atau zoonosis langsung. Zoonosis yang berlangsung di alam hanya dengan satu vertebrata saja dan agen penyebab penyakit hanya sedikit berubah atau malahan tidak mengalami perubahan sama sekali selama penularan. Agen penyakit ini ditularkan dari induk semang vertebrata ke induk semang vertebrata lainnya yang peka secara kontak melalui media ataupun melalui vektor mekanis. Contohnya seperti rabies, brucellosis, dan leptospirosis. Yang kedua ada cyclozoonosis. Cyclozoonosis penularannya memerlukan lebih dari satu vertebrata tapi tidak melibatkan invertebrata. Cyclozoonosis dapat dibedakan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama obligatory cyclozoonosis, yaitu manusia mutlak diperlukan sebagai induk semang antara. Contohnya adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Yang kedua ada cycloanthropozoonosis, bila mana manusia bukan merupakan suatu keharusan, malahan sering merupakan pengecualian. Contohnya adalah Taenia hydatid. Yang ketiga ada metazoonosis, yaitu penyakit di mana penularannya memerlukan vertebrata maupun invertebrata. Di dalam invertebrata, agen penyebab dapat berkembang biak sebagai reservoir atau bisa berkembang pada fase lain yang bukan reservoir. Metazoonosis ini memerlukan periode eksintrik di dalam invertebrata sebelum berpisah ke induk semang vertebrata. Berdasarkan jumlah induk semang vertebrata atau invertebrata yang diperlukan, maka metazoonosis dapat dibedakan atas 4 subtipe. Pertama, subtipe 1 yang hanya memerlukan satu invertebrata, contohnya adalah yellow fever. Subtipe kedua memerlukan satu vertebrata dan 2 invertebrata, yaitu paragonomiasis. Yang subtipe ketiga memerlukan 2 vertebrata dan 1 invertebrata, contohnya adalah clonorchiasis. Dan yang keempat, penularan melalui ovum, contohnya adalah looping ill. Dan yang keempat ada saprozoonosis. Siklus penularan golongan ini tergantung pada benda-benda bukan hewan atau non-animal, seperti zat organik,
tanah, tumbuhan, sampah, dan lainnya sebagai reservoir atau tempat penting untuk berkembangnya. Contohnya adalah hiplostamosis dan blastomycosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Apa sih peran satwa liar dalam zoonosis? Nah, satwa liar sendiri berperan penting dalam penyebaran penyakit zoonotik atau penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Mereka ini menjadi tempat hidup atau inang bagi berbagai jenis agen penyakit seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur yang dapat menular ke hewan domestik dan manusia. Penularan ini bisa terjadi secara langsung, misalnya melalui gigitan atau kontak dengan satwa liar yang terinfeksi. Contohnya rabies yang bisa menyebar melalui gigitan hewan seperti kelelawar. Nah, penularan ini juga bisa terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui vektor atau perantara seperti nyamuk atau kutu. Misalnya penyakit pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ditularkan oleh kutu yang hidup pada tikus liar. Setelah itu, penyakit seperti toksoplasmosis juga bisa menular dari hewan liar melalui kontak dengan kotoran hewan. Nah, satwa liar juga seringkali menjadi amplifikator atau penguat penyebaran patogen di alam. Nah, ketika mereka terganggu ketika habitat mereka terganggu akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan atau peluasan kota, nah risiko antara hewan liar, hewan ternak dan juga manusia ini interaksinya semakin besar. Dan ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya penularan penyakit. Boleh next slide. Nah, lalu bagaimana upaya pencegahan penyakit zoonosis pada manusia? Yang pertama itu bisa melakukan mengendalikan zoonosis pada hewan melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi hewan domestik dan liar juga dapat mengurangi penyebaran penyakit zoonosis sehingga melindungi kesehatan masyarakat. Lalu memperhatikan kesehatan ternak, tata cara pemeliharaan, dan kebersihan kandang. Praktik pemeliharaan yang baik dan kebersihan kandang juga sangat penting untuk mencegah penyakit menular di antara ternak yang juga berdampak bagi manusia. Lalu memperketat pengawasan lalu lintas hewan dengan menerapkan karantina. Pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas hewan juga termasuk penerapan karantina, membantu mencegah masuk ke hewan atau produk hewan yang terinfeksi ke dalam suatu wilayah. Lalu melarang impor hewan dan produk hewan dari negara yang belum terbebas dari penyakit menular. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan mencegah masuknya patogen zoonosis dari luar negeri. Lalu rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani makanan. Kebersihan pribadi termasuk mencuci tangan adalah langkah yang sederhana namun begitu efektif untuk mencegah penularan penyakit zoonosis melalui makanan. Lalu masak daging atau makanan laut yang dengan benar serta menghindari konsumsi makanan mentah. Memasak makanan hingga matang dapat mengundang patogen berbahaya yang mungkin ada dalam daging atau makanan laut, lalu mengurangi resiko infeksi zoonotik. Lalu jika tergigit oleh anjing atau kucing, segera bersihkan luka gigitan dengan sabun di bawah air mengalir selama sekitar 10 hingga 15 menit. Tindakan ini penting untuk mencegah infeksi dan mengurangi resiko penularan penyakit seperti rabies. Boleh di next slide. Lalu, kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa banyak penyakit infeksi pada manusia berasal dari hewan, dengan lebih dari 200 penyakit zoonosis yang diketahui. Konsep One Health menekan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Zoonosis telah didefinisikan secara beragam sejak awal, dengan pemahaman bahwa penyakit ini dapat ditransmisikan melalui vektor atau kontak langsung. Sebagian besar infeksi manusia juga berasal dari hewan, menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu dalam kesehatan masyarakat. Baik, sekian dari presentasi C1. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekian, terima kasih banyak. Ya, baik adik-adik, sebelum pertanyaan, saya singgung sedikit bahwa mengenai pelajarannya, ilmu zoonosis ini menjadi sangat penting, sangat krusial dalam upaya mencapai kesehatan dan kesejahteraan manusia ya. Banyak sekali penyakit-penyakit itu yang berasal dari hewan. Nah, disinilah yang menuntut kerjasama antara yang bersifat lintas disiplin, yaitu antara dokter hewan dan dokter manusia atau dokter umum ya. Nah, adik-adik sebagai seorang dokter hewan ya,
tidak tertutup juga kemungkinan bisa bekerja di instansi kesehatan secara umum ya, kesehatan manusia maksudnya ya. Kalau di kementerian itu ya ada bagian zoonosisnya, ada direktorat zoonosisnya. Nah, itu memerlukan tenaga dokter hewan ya. Kemudian di samping seperti apa yang saya sampaikan juga, sekitar 60% ya penyakit-penyakit yang berasal dari yang ditemukan pada manusia itu ya berasal dari hewan. Nah, di sini peranannya ya. Jadinya sebagai seorang dokter hewan bukan hanya mempelajari untuk mengobati hewan saja, anjing, kucing, kera ya, bukan hanya sebatas itu saja wawasan kita. Mempelajari juga penyakit-penyakit yang bisa menular ke manusia dan kita pun juga nanti akan dimintai informasi oleh sejawat kita di kesehatan ya. Hal ini sangat-sangat terbukti kerjasamanya yaitu pada saat penanganan rabies adik-adik ya. Pada saat penanganan rabies yaitu penyakitnya ada di hewannya, terutama pada anjingnya, kemudian ada juga pada manusia. Nah, di sini ada kontak yang sangat erat, saling isi mengisi antara disiplin ilmu kedokteran hewan dengan kesehatan secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit ya. Silakan dari adik-adik mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi pendahuluan ya, mengenai sejarah daripada zoonosis, kemudian kait zoonosis dengan Kesmapet ya. Kenapa dia ditempatkan di Kesmapet? Karena Kesmapet sebagai ilmu aplikatif ya, merangkum daripada ilmu yang lainnya. Kemudian kait zoonosis dengan PP 95, pembagian zoonosis, kemudian peran hewan liar dalam zoonosis ya. Nah, ini saya tekankan lagi sedikit mengenai peranan hewan liar. Sekalipun saat ini masih sedikit informasi yang mengungkap mengenai peran hewan liar, tapi sekarang sudah mulai diungkap ya. Di IPB ya, di kedokteran hewan IPB sudah mulai melakukan kajian-kajian bagaimana peran hewan liar, terutama dari jenis kelelawar terhadap kaitannya dengan zoonosis. Demikian juga di UGM ya, kedokteran hewan UGM, kedokteran hewan IPB sudah mulai. Kalau kita mungkin belum ada ya di Udayana. Nah, mungkin itu adik-adik, silakan ada yang ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan. Sambil memancing pertanyaan yang lain, coba saya bertanya satu ya kepada presenter keduanya, B dan C. Kenapa sih manusia disebut sebagai dead end dalam kasus zoonosis ya? Mungkin bisa dibantu dijawab ya. Ada yang bilang cul-de-sac ya, manusia itu sebagai dead end dalam kasus rabies. Kenapa? Izin menjawab, Dok. Ya, Mungkin menurut saya sendiri, kembali lagi ke definisinya dead end atau cul-de-sac itu kan titik akhir infeksi. Nah, ya, titik akhir infeksinya rabies sendiri itu kan ke manusia. ya, Karena manusia sendiri itu tidak bisa menularkan rabies ke agen-agen lainnya gitu. Oleh karena itu ya, makanya manusia ini disebut dengan titik akhir infeksi. Selain itu, apabila tidak ditangani, juga sesuai dengan arti namanya, yaitu dead end, maka manusianya itu akan berujung kematian. Begitu, Dok. ya, Dari saya sendiri. Terima kasih. ya. Sudah benar, Dek, jawabannya ya. Karena dianggap manusia itu sebagai titik akhir daripada penularan rabies ya. Nah, sekalipun asumsi itu tidak 100% benar ya, tidak 100% benar. Tapi case by case bisa jadi dari manusia itu juga menular ke manusia yang lain ya. Kalau ke hewan ya mungkin ya tidak mungkin lah ya, dari manusia ke hewan. Kalau hewan ke manusia ya sangat mungkin.
Ini ada pertanyaan yang sama dari teman Anda dulu ya, Kak Lasana tadi mana tuh NTT katanya. Ada seorang perawat, kemudian menangani pasien yang menderita rabies, kemudian pasiennya itu ya menunjukkan gejala-gejala ya seperti anjing yang rabies itu, seperti itu. Manusia menunjukkan gejala rabies seperti gini, seperti hewan, seperti menggigit segala macamnya. Kemudian secara tidak entah bagaimana ya, akhirnya apa namanya, entahkah dia itu menggigit ataukah dia gini, apa namanya itu, akhirnya si perawat itu kena air liurnya dari si gini, si pasien gitu. Intinya seperti itu ya. Entahkah itu ada luka, kemudian kena air liurnya si pasien, akhirnya perawat itu menjadi terinfeksi rabies. Ya, nah itu kan merupakan suatu kecelakaan. Artinya pemahaman Dek sudah benar ya, manusia itu sebagai titik akhir daripada rabies, dengan asumsi dia tidak akan menyebar lagi ke hewan ataukah orang yang lainnya, tetapi case by case bisa saja juga terjadi ya. Mungkin itu Dek ya. Silakan ada yang ditanyakan lagi kepada ini kedua presenter dulu ya. Kalau bisa saya tambahkan. Silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan ya. Nah, kalau seandainya tidak ada Dek, daripada diam-diaman seperti ini ya, dan mungkin ada acara yang lain juga, saya ada acara yang lain juga ya, maka acara perkuliahan pada pagi hari ini, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kemudian saya ingin tanya juga untuk kuliah gini ya Dek, yang offline-nya yang di Bukit itu belum bisa mulai juga ya? Yang di Bukit belum ada ya? Untuk mata kuliah yang lain? Sejauh ini belum ada, Dok. Terakhir Belum ada. Masih belum. itu Ya. kita bisa mulai bulan Oktober gitu, Dok, kata dosen yang lain. Oh gitu, dosen yang lainnya. Nah, artinya sepanjang itu belum bisa ya, ini kan waktu kita menyiasati waktu perkuliahan harus tetap jalan ya. Berarti kita ganti dengan kuliah secara online. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kuliah offline dan kuliah online itu sama, tatap muka kuliahnya arti kuliahnya itu sama gitu. Artinya Anda itu kuliah seperti itu ya. Kalau kuliah offline ya datang ke lokasi, ada tatap muka secara langsung. Kalau ini tatap muka secara tidak langsung, sinkron maya ya. Tapi yang jelas antara dosen dengan mahasiswa itu ada gini, apa namanya, ada suasana yang formal. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Baru nanti Anda kuliah secara online ya mungkin hidupkan saja gininya ya, klik linknya, kemudian Anda sambil tidur-tiduran, kemudian sambil jalan-jalan, sekedar gini. Saya tidak mau seperti itu ya. Anda harus serius, kasihan orang tua Anda yang sudah membiayai Anda untuk kuliah, kemudian Anda gini kan, sia-siakan seperti itu ya. Saya ingin mendidik mahasiswa itu biar disiplin, intinya itu aja ya. Masalah gininya kalau memang Anda sudah serius, sudah gini, ya masalah nilai seperti itu tuh, saya sangat-sangat gini ya, membantu daripada mahasiswa ya. Tapi kuliahnya sudah acak-acakan, nggak pernah ikut kuliah, tugas nggak nyetor, UTS nggak ikut, ya mau diapain lagi ya. Tidak ada kewajiban bagi seorang dosen harus meluluskan mahasiswa dengan nilai B ya. Itu kan saran daripada saya dulu yang membuat gini ya, apa namanya,
gini akademik, pedoman akademiknya ya, untuk level S1 kita sarankan mahasiswa minimal lulusnya C+, kan seperti itu misalnya ya. Tidak ada kewajiban kalau koas B ya. Tidak ada kewajiban harus mahasiswanya harus lulus dengan nilai C+. Nah, kalau memang semuanya tidak lengkap ya tidak lulus ya tetap tidak lulus ya, seperti itu. Harus mengikuti lagi, dalam arti mahasiswa harus serius itu. Semua komponen nilainya lengkap. Nah, masalah naik turunnya lagi dikit itu kan tergantung usaha lagi sedikit. Tapi ketika komponen nilai sudah lengkap, ya berarti besar peluang anak itu sudah tidak ada masalah lagi, seperti itu. Bayangkan satu komponen aja tidak lengkap itu sekian persen nilainya tidak masuk ya, sangat mempengaruhi sekalipun nilai yang lainnya itu bagus ya. Nah, itu ingin saya tekankan sekali lagi ya kepada mahasiswa. Nah, sekalipun dengan dosen yang lainnya juga, saya harapkan nanti mahasiswa untuk serius untuk gininya. Berapa menit aja sih. Seperti yang tadi kita mulai jam gini, paling 1 jam udah selesai ya. Coba serius selama 1 jam, ya Anda akan merasa banyak manfaatnya ya. Daripada kuliahnya hanya sekedar asal-asalan ya. Seperti tadi saya coba absensinya, entah bagaimana tuh kok pertemuan yang ketiga tuh jangan main-main seperti itu. Itu tercatat bahwa Anda tanggal sekian, jam sekian ya absensi pertemuan yang ketiga. Nah, itu kan sudah nyata sekali. Waktu Anda memilih pertemuan ketiga protozoal zoonosis, ya kan pasti sudah baca. Ataukah Anda ingin nanti minggu depan tidak ikut kuliah, sekarang aja absensi ya, jangan seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan ya. Anda disiplin ya. Seperti apa yang saya sampaikan dan tulis di kolom chat ya, tolong juga diisi absensi pertemuan yang pertama pada saat kuliah perdana. Karena itu belum ada absensinya. Sehingga nantinya akan kelihatan Anda itu persentase kehadirannya itu ya tinggi nantinya. Kalau itu dikurangi ya berkurang lagi sekian persen. Kalau di bagian akademik, dulu saya waktu WD1 sering sekali menerima keluhan dari mahasiswa, dia itu absensinya mungkin tidak lengkap ya. Absensinya dari 15 kali pertemuan mungkin pas dibuatkan absensi cuman 10 kali, katakanlah seperti itu. Dari 10 kali itu, kebetulan mahasiswa itu cuman yang ikut absensi adalah dari 10 absensi yang ditulis ya, mungkin aja dia yang tidak direkod, mungkin aja lebih dia dari 10 kali. Dari 10 kali yang terrekod itu dia hanya kelihatan 7, gitu misalnya. Akhirnya dari 7 itu bukan dibagi persentase 7/10 deh. Enggak, tetapi 7/15 itu misalnya dari awal. Sehingga persentase kehadiran mahasiswa itu rendah sekali. Nah, itu pernah saya lihat seperti itu ya. Nah, itu sehingga nggak bisa ikut gini ujian semesteran ya, seperti itu. Karena dari yang terrecord itu bukan dari sana dia ini per jumlah kehadiran total itu ya persentase. Ya, mungkin itu adik-adik bisa saya bantu tambahkan sedikit. Nah, mengenai buku, ada pengambil buku, terus terangnya kemarin saya sudah bawa bukunya ke Denpasar, tapi korti Anda ya tidak bisa gini ya, ada korti, salah satu korti aja kelas A aja yang bisa ambil bukunya. Nah, nanti silakan hubungi saya untuk korti kelas D, C, termasuk juga sampaikan ke korti kelas D ya, karena kelas A sudah ngambil kemarin. Nanti kita janjian jam berapa, misalnya di Denpasar ataukah di mana, saya akan coba bawakan ini bukunya ya. Mungkin itu adik-adik bisa saya sampaikan. Korti nanti tolong hubungi saya, maka acara perkuliahan kita akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi ya. Silakan live dari Webex ya. Selamat